wabarakatuh. Saya Leslie dari program studi ilmu hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kali ini saya akan bahas tentang istilah dan pengertian PHI, pengertian hukum, tujuan mempelajari PHI, perbedaan dan persamaan PHI dengan PIH, ruang lingkup PHI, serta sejarah tata hukum di Indonesia di dalam MK Pengantar Hukum Indonesia. Adapun hal-hal yang saya bahas adalah yang pertama, pengantar hukum Indonesia, istilah dan pengertiannya. Yang kedua, hukum apa dan pengertiannya. Yang ketiga, tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia. Yang keempat, perbedaan dan persamaan antara PHI dan PIH. Yang kelima, ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Dan yang keenam adalah sejarah tata hukum Indonesia, fase prakolonialis dan fase kolonial, juga fase kemerdekaan. Yang pertama adalah pengantar hukum Indonesia, istilah dan pengertiannya. PHI atau pengantar hukum Indonesia terdiri dari 3 kata, yaitu pengantar hukum di Indonesia. Pengantar berarti mengantarkan pada tujuan tertentu. Pengantar dalam bahasa Belanda disebut inleiding dan introduction dalam bahasa Inggris, yang berarti memperkenalkan secara umum atau secara garis besar yang tidak mendalam atas sesuatu hal tertentu. Pada istilah pengantar hukum Indonesia, yang diperkenalkan secara umum atau secara garis besar adalah hukum Indonesia. Sementara itu, Sudirman Kartohadiprodjo mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tata hukum di Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku berarti yang memberi akibat hukum kepada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup. Sekarang menunjukkan kepada pergaulan hidup pada saat ini dan tidak pada pergaulan hidup yang telah lampau, pula tidak pada pergaulan hidup masa yang kita cita-citakan di kemudian hari. Yang kedua adalah hukum, apa dan pengertiannya. Menurut Ahmad Ali, hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Olehnya, itu pertanyaan tentang apakah hukum senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Ada banyak sekali pengertian hukum dari para ahli. Dari Paul Scholten misalnya, hukum itu suatu petunjuk tentang apa yang layak dikerjakan, apa yang tidak, jadi hukum itu bersifat suatu perintah. Sedangkan menurut Leon Dewey, hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Lain lagi dengan Simo Rangkir dan Warjono Sastropranoto. Mereka mengatakan bahwa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan ini berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman. Sementara itu, menurut Amin, hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara umum, hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dan barang siapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Yang ketiga adalah tujuan dari pengantar hukum Indonesia. Nah, adapun tujuan-tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui macam-macam hukum dalam bentuk maupun isi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan yang diharuskan serta yang diperbolehkan menurut hukum Indonesia. Yang ketiga adalah untuk mengetahui kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Keempat adalah untuk mengetahui macam-macam lembaga atau institusi pembentukan atau pembuat dan pelaksana atau penegak hukum menurut hukum Indonesia. Dan terakhir yang kelima adalah untuk mengetahui prosedur hukum apabila menghadapi masalah hukum dengan setiap orang dan para pelaksana hukum Indonesia. Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah bila mana terjadi sengketa hukum atau penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan menurut hukum positif Indonesia. Kemudian pokok materi pembahasan kita yang keempat adalah persamaan dan perbedaan pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum. Adapun persamaan PHI dan PIH adalah yang pertama, 1. PHI dan PIH sama-sama merupakan mata kuliah persyaratan dan pengantar bagai atau sebagai mata kuliah dasar. Yang kedua, PIH dan PHI merupakan ilmu dasar bagi siapa saja yang ingin mempelajari ilmu hukum secara luas. Yang ketiga, objek studi PHI dan PIH adalah hukum. PIH dan PHI memperkenalkan konsep-konsep dasar, pengertian-pengertian hukum dan generalisasi tentang hukum dan teori hukum positif.
yang secara umum dapat diaplikasikan. Yang keempat adalah PAI dan PIH. PIH memperkenalkan hukum sebagai suatu kerangka yang menyeluruh, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu, sehingga orang dapat memperoleh suatu oversight atau suatu pemahaman yang umum dan lengkap tentang hukum. PIH dan PAI menyajikan satu ringkasan yang komprehensif dari konsep atau teori hukum dalam keseluruhan. Sementara perbedaan PHI dan PIH adalah yang pertama, satu, PHI atau Enlightened Thought the Positive Fresh Fund Indonesia atau Introduction Indonesia of Law atau Introduction Indonesia Positive Law mempelajari hukum positif yang berlaku secara khusus di Indonesia. Artinya, PHI menguraikan secara analisis dan deskriptif mengenai tatanan hukum dan aturan-aturan hukum. Lembaga-lembaga hukum di Indonesia yang meliputi latar belakang sejarahnya, positif berlakunya, apakah sesuai dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum positif, dogmatik hukum. Yang kedua, PIH atau Inleiding Tot the Rest Wetenschap atau bahasa Belanda atau Introduction of Jurisprudence atau Introduction Science of Law dalam bahasa Inggris merupakan pengantar guna memperkenalkan dasar-dasar ajaran hukum umum atau Algemene Rechtslehre. Yang ketiga, PIH mempelajari ilmu hukum secara umum dengan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar tentang hukum pada umumnya yang tidak hanya berlaku di Indonesia saja tetapi yang berlaku pada masyarakat hukum lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah PIH mempelajari dan memperkenalkan pengertian-pengertian dan konsep-konsep dasar serta teori-teori hukum secara umum, termasuk mengenai sejarah terbentuknya lembaga-lembaga hukum maupun pengantar falsafahnya dalam arti kerohanian kemasyarakatan. Adapun yang kelima adalah ruang lingkup pengantar hukum Indonesia. Dan hal-hal yang termasuk adalah hukum sebagai norma atau kaidah, hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat, dan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Adapun hukum sebagai norma atau kaidah yang dimaksud adalah menempatkan hukum sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia, dan hukum sebagai gejala perilaku di masyarakat yang artinya sebagai manifestasi dari pola tingkah laku yang berkembang di masyarakat. Sedangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan dibagi lagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti yang luas sebagai ilmu yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum dan semua seluk-beluk hukum. Yang kedua dalam arti sempit, yaitu ilmu yang mempelajari makna objektif tata hukum positif yang disebut dengan dogmatik hukum atau ajaran hukum. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah sejarah. Sejarah tata hukum Indonesia fase prakolonial, fase kolonial, dan fase kemerdekaan. Yang pertama adalah fase prakolonial, biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan. Dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, di antara lain Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram, dan sebagainya. Pada saat itu, berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan. Terdapat dua zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Hindu-Buddha dan zaman Kerajaan Islam. Kemudian yang kedua adalah periode atau fase kolonialisme. Nah, contohnya itu pada masa kolonialisme Jepang, pada Maret 1942 terjadi pada saat Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki. Pada waktu itu, Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda untuk melaksanakan tata pemerintahan Indonesia. Pemerintahan bela tentara Jepang berpedoman kepada undang-undangnya yang disebut Gunseirei. Masa pendudukan Jepang, pembaharuan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan Jepang tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Yang pertama adalah pada masa Orde Lama. Tata hukum Indonesia adalah tata hukum yang ditetapkan oleh bangsa Indonesia sendiri atau negara Indonesia. Orde Lama dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presidennya Muhammad Hatta. Sejak 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia adalah sistem hukum yang tersusun atas subsistem hukum adat, subsistem hukum Islam, dan subsistem hukum Barat. Dinamika politik pada masa ini mengalami pasang surut. Kemudian pada masa Orde Baru, setelah kudeta G30 SPKI digagalkan, kemudian sejak terbitnya surat perintah 11 Maret 1966 atau yang dikenal juga dengan Super Semar, maka dimulailah suatu babak baru dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian menyebut diri sebagai pemerintahan Orde Baru. Perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik dan pemerintahan. Di antaranya Undang-Undang Pokok Agraria yang bersamaan dengan dibuatnya Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Kehutanan, dan Undang-Undang Pertambangan. Orde Baru juga menundukkan lembaga-lembaga hukum di bawah eksekutif. Pengendalian sistem pendidikan, pemikiran kritis masyarakat dibatasi, hingga tak ada perkembangan dalam hukum nasional.
penyelenggaraan pemerintah Orde Baru menyalahgunakan ketentuan peraturan perundang-undangan demi suatu kekuasaan. Keterpurukan kondisi sistem ketatanegaraan yang dibangun pada masa Orde Baru mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi yang melanda dunia perekonomian, bangsa Indonesia dan negara-negara Asia. Kemudian pada masa reformasi, Wakil Presiden B.J. Habibie menggantikan posisi Presiden Soeharto sebagai presiden saat itu. Selama pemerintahannya sudah terjadi 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dengan demikian, komposisi 1945 pada sidang tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, maka susunan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki susunan sebagaimana berikut ini. 1. Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli. Yang kedua, perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.